RCL kembali bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RCL dan juga pemirsa kami TV dimanapun Anda berada, lagi di spesial di podcast RCL. Dan kali ini kita berkolaborasi bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Seperti kita ketahui bahwa BPS ini menaungi terkait dengan data-data ekonomi sensus kependudukan yang pasti ini sangat berpengaruh sekali terutama untuk perekonomian di daerah kita, sahabat RCL. Dan untuk itu di tema spesial kali ini ada sosialisasi sensus ekonomi 2026 atau biasa kita sebut dengan SE 2026. Dan biar lebih berbobot lagi, bernilai lagi, kalau kita ngobrolin tentang sensus pasti kita punya narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Dalam hal ini tentunya dari BPS Kabupaten Sukabumi. Dan senang banget rasanya di kesempatan kali ini juga kita langsung akan berbincang, lalu juga akan memberikan informasi, sosialisasi ke sahabat RCL, kami TV dan masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait dengan sensus ekonomi 2026. Spesial juga hadir di kesempatan kita kali ini ada Bapak Muhammad Salihin SMM selaku Kepala BPS Kabupaten Sukabumi. Ada juga Bapak Nurianto SSTEP selaku Peranata Komputer Ahli Muda dari BPS Kabupaten Sukabumi. Selamat pagi, siang, sore, Bapak-bapak. Karena yang nonton ini bisa pagi, bisa siang, bisa sore dan malam gitu ya. Yang pasti maupun yang lagi nonton malam-malam tapi semangatnya harus tetap pagi pastinya. Bapak gimana, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Apalagi menghadapi perekonomian daerah kita yang tentunya ini membutuhkan effort yang luar biasa sekali, dan kita juga berterima kasih terhadap BPS Kabupaten Sukabumi karena untuk mengumpulkan data dari semua sektor pastinya ya, bagi pelaku usaha, UMKM, akademisi dan masyarakat secara umum. Dan ngomong-ngomong soal sensus sendiri, mungkin juga banyak sekali masyarakat yang memang hanya mengetahui secara praktiknya saja. Sensus itu berarti ada orang yang datang ke rumah untuk mendata, biasanya kayak gitu kan ya. Nah, kalau untuk sensus ekonomi sendiri Pak, sensus apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sensus ekonomi 2026 dan mengapa pelaksanaannya ini sangat penting sekali khususnya bagi pembangunan di Kabupaten Sukabumi? Mohon izin Pak Kepala untuk memberikan informasi terkait dengan apa itu sensus dan kenapa sih sangat penting banget untuk di Kabupaten Sukabumi Pak? Oke, terima kasih. Sensus ekonomi 2006 ini adalah amanat dari Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Di sini BPS melaksanakan statistik dasar, yaitu melaksanakan sensus penduduk yang berakhiran 0, dan sensus pertanian berakhiran 3, dan sensus ekonomi yang berakhiran 6. Kebetulan tahun ini adalah tahun 2006, ini adalah sensus ekonomi yang keempat sejak sensus ekonomi dilaksanakan pada tahun 1986. Sensus ekonomi sebelumnya itu tahun 2026. Sensus ekonomi ini adalah langkah strategis untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sensus ekonomi ini adalah bukan sekadar kegiatan statistik rutin, ini adalah misi besar bangsa. Kesuksesan sensus ekonomi 2006 akan menentukan akurasi data ekonomi yang telah berjalan 10 tahun sebelumnya, baik itu secara nasional maupun secara daerah, di mana di masa depan sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah, bagi pelaku usaha ekonomi untuk menentukan investasi dan perencanaan pembangunan. Karena itu sensus ekonomi harus berhasil, tidak ada pilihan lain. Sensus ekonomi ini juga diharapkan bisa menyediakan informasi struktur ekonomi ke depan. Saat ini struktur ekonomi kita khususnya Kabupaten Sukabumi ini masih ditopang oleh kegiatan pertanian, khususnya tanaman pangan, jasa dan perdagangan. Tapi bisa saja di 10 tahun ke depan, di tahun 2026 ini bisa ada pergeseran struktur ekonomi. Bisa saja nanti dari pertanian bergeser ke perdagangan, bisa juga ke industri, bisa juga ke sektor jasa. Apalagi di sektor perdagangan saat ini perkembangan cukup signifikan, terutama yang berhubungan dengan ekonomi digital ya, e-commerce. Itu jadi menjadi sasaran kami nanti untuk melihat seberapa besar sih share dari e-commerce itu terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi yang berkembang saat ini.
Berdasarkan triwulan 3 itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi sebesar 5,04 ya. Ya. Mudah-mudahan di triwulan 4 ini di tahun 2025 kemarin bisa ada peningkatan. Di situ kita juga akan melihat penggerak sektor terbesar itu dari sektor mana dan strukturnya apakah masih bertengger di pertanian atau tidak, dan juga untuk menyediakan informasi karakteristik usaha ya. Selanjutnya juga menyediakan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan ini juga saat ini cukup menjadi perhatian serius karena kan jangan sampai ekonomi yang bergerak tapi merusak lingkungan. Faktor lingkungan ini juga sangat menentukan sumber daya alam kita. Kesiapan sumber daya kita dalam mendukung sumber-sumber bahan baku dari industri dan kegiatan-kegiatan manufaktur lainnya gitu. Oke, dan ternyata memang sangat penting sekali ya, terutama bagi pertumbuhan ekonomi daerah kita. Seperti tadi informasikan oleh Bapak sendiri bahwa ada sedikit peningkatan juga ya Pak ya. 5,04 berarti 5,04 di tahun 2025, dan nanti dilihat juga berarti Pak sektor mana sih yang berpengaruh besar di tahun 2025. Nah, kalau itu kan berarti kita sudah sedikit memahami ya, masyarakat juga sudah sedikit memahami bahwa ternyata sensus ekonomi 2026 itu ternyata sangat penting loh. Nah, tapi namun juga mungkin dari sebagian besar dari kita menanyakan, lalu pentingnya dan manfaatnya untuk kita serta dampaknya itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau boleh diinformasikan ataupun didefinisikan secara singkat Pak, manfaat langsung sektor ekonomi, sensus ekonomi 2026 bagi pelaku usaha, UMKM, akademisi dan masyarakat secara umumnya untuk apa sih Pak? Ya, terima kasih. Sensus ekonomi 2006 ini sangat penting ya, karena pergerakan ekonomi global yang saat ini ya, investasi yang begitu kencang masuk ke Indonesia dan juga pergerakan ekonomi luar ya, baik itu nasional maupun internasional. Jadi sensus ekonomi ini paling tidak bisa memberikan peta ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan, 2026 sampai ke 2036 gitu. Di mana potret terkini struktur ekonomi di seluruh wilayah Indonesia kita lihat seperti apa perubahannya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada nggak pergeseran? Pergeserannya signifikan nggak? Kalau ada terjadi pergeseran signifikan dari pertanian ke industri katakan atau perdagangan, berarti ada apa masalah dengan pertanian tersebut gitu Bang. Sementara tenaga kerja yang banyak terserap saat ini di daerah-daerah itu masih ditopang oleh sektor pertanian, tanaman pangan ya. Selanjutnya juga menjadi basis data rebasing PDB di 2025. Memastikan angka PDRB yang dihasilkan lebih akurat, relevan dan mencerminkan struktur perekonomian terkini yang real ada di lapangan. Karena penyusunan PDB atau PDRB itu kan juga tidak gampang ya. Itu harus mencakup semua sektor, semua lini. Dari usaha besar, usaha menengah mikro dan usaha juga rumah tangga. Dan usaha rumah tangga UMKM itu sebenarnya share-nya juga cukup besar, cuman tidak terlihat. Terlihat. Melalui sensus ekonomi ini kan nanti kita mendatanya secara door to door yang akan dilaksanakan di bulan Juni sampai Juli itu untuk usaha yang berbasis rumah tangga UMKM. Sedangkan usaha besar itu nanti secara blast kita secara KW itu akan dilaksanakan langsung ke email-email perusahaan atau kontak person dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Tapi itu juga nanti tetap kami monitor dari perusahaan besar itu berapa persen yang komit, berapa persen yang respon. Jadi sensus ekonomi ini nanti akan dilaksanakan mulai bulan Mei untuk usaha besar. Usaha rumah tangga UMKM itu akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli itu secara door to door sesuai dengan perilis yang kami dapat dari hasil background check SBR Business Register yang telah kami laksanakan di tahun 2025 kemarin. Terus juga memperbaiki frame data nasional maupun daerah yaitu Business Register yang menjadi dasar sampling pada survei BPS selanjutnya. Jadi hasil SE ini juga akan dipakai untuk memproyeksi, untuk memperkirakan untuk survei-survei BPS ke depan. Kita ada
industri besar sedang, ada triwulan, ada konstruksi, ada penggalian, pertambangan, dan juga ada survei hotel, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu sebagai frame data untuk 10 tahun ke depan, dan juga memberikan insight analisis berbagai tinjauan analisis termasuk ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini juga saat ini cukup berkembang pesat ya. Ekonomi kreatif itu kan lebih cenderung kepada UMKM ya. Kita memberdayakan masyarakat setempat, bagaimana mengembangkan kembali kreasi-kreasi masyarakat untuk menghasilkan suatu produk, walaupun dia kecil, tapi kalau itu dibina, dikembangkan, akan menjadi suatu potensi daerah tersebut gitu. Terima kasih. Oke, berarti ini luar biasa sekali manfaatnya akan dirasakan ya. Terutama ini untuk rekan-rekan UMKM, ternyata ini memberikan kontribusi yang luar biasa juga. Karena kan kita juga di RCL banyak sekali UMKM yang memang memberikan peranan penting sekali, terutama untuk memajukan Kabupaten Sukabumi. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat BPS juga dong. Oke. Kalau dia nonton di sini kan emang banyak banget ya Pak, cuma nggak kelihatan di kamera aja. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Nur nih Pak Nur. Nah, tadi kan kita udah tahu tentang sensus ekonomi seperti apa, lalu juga manfaatnya seperti apa. Nah, kalau untuk peranan sendiri nih Pak, bagaimana sih peranan data statistik BPS ya, khususnya hasil sensus ekonomi dalam mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional? Peran sensus ekonomi nanti dari 2026 nanti yang akan dilaksanakan ya. Untuk pemerintah daerah itu sebenarnya sensus ekonomi itu banyak manfaatnya. Ya. Antara lain nanti kan akan diketahui struktur ekonomi dari misalnya Kabupaten Sukabumi ini ya, untuk daerah Kabupaten Sukabumi. Nanti akan diketahui misalnya sektor perdagangan itu berapa persen sih, sektor misalnya industri berapa persen sih dari ekonomi Sukabumi gitu ya. Nah itu nanti akan membentuk sebenarnya struktur ekonomi Kabupaten Sukabumi ini terbesarnya dari sektor apa. Nah itu salah satunya. Nanti itu akan bisa dirumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhirnya misalnya, oh kok ini kok sedikit ya sektor yang sini ya, misalnya katakan sektor jasa atau sektor keuangan misalnya, kok ini masih tertinggal. Nah itu nanti bisa sebagai perencanaan dari daerah supaya misalnya, oh kok bisa di stimulus misalnya atau memberikan insentif supaya sektor-sektor lain pun bisa berkembang. Yang kedua adalah karakteristik usahanya ya. Karakteristik usahanya misalnya bisa dari misalnya sebagian utara itu kok kebanyakan industri, selatan itu misalnya kebanyakan dari pertanian. Nah, nanti perlu dikembangkan misalnya ya dari hasil sensus ekonomi nanti seperti apa ya. Nanti kita kan belum tahu ya karena belum berjalan ya. Nanti bisa dikembangkan misalnya, oh sektor industri itu perlu pemasok dari sektor pertanian misalnya. Nah, nanti bisa kolaborasi dengan pihak selatan ya. Wilayah betul di pihak selatan, wilayah selatan itu bisa memberikan sebagai bahan baku gitu ya, sebagai sektor-sektor industri di utara misalnya seperti itu ya. Kemudian bagi sektor untuk nasional itu lebih kompleks lagi ya, karena nanti akan diketahui peta wilayah perekonomian seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian akan diketahui juga tentang salah satu tujuan pembangunan adalah transformasi ekonomi ya. Jadi transformasi sejauh mana nanti transformasi ekonomi itu berjalan di level nasional. Misalnya dari sektor yang tadinya ekonominya konvensional menjadi ke digital, kemudian ekonomi yang berwawasan lingkungan ya, ekonomi green ekonomi ya, itu juga nanti akan menjadi sektor yang akan bisa didapatkan dari sensus ekonomi gitu. Oke. Berarti memang ini peranan data statistik ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan perekonomian para pelaku usaha ya. Para pelaku usaha. Dijelaskan oleh Bapak bahwa ketika memang misalnya di selatan itu ternyata bahan bakunya kurang, bisa distimulus dari pihak utara juga. Yeah. Oke. Berarti ini saling gotong royong dan bahu membahu buat ya. Iya, seperti itu ya. Oke. Dan mungkin ini berpengaruh juga terhadap seluruh jenis usaha ya Pak ya. Dan biasanya kan mereka bertanya juga, kadang-kadang kan ada yang mungkin ya, ada yang sempat bertanya-tanya, itu yang si misalnya para pengusaha didata, tapi kok saya belum didata. Nah ini mungkin pertanyaan juga bagi masyarakat, terutama para pelaku usaha ataupun juga UMKM. Nah kalau untuk BPS sendiri, siapa saja sih yang didata gitu ya, akan didata pada SE 2026 ini, dan mengapa seluruh jenis usaha baik usaha besar, kecil, formal maupun informal perlu terlibat dalam hal ini? Ya.
Sebenarnya kalau sensus ekonomi 2026 itu seluruh pelaku usaha ya, pelaku usaha artinya semua masyarakat baik terutama khususnya kalau kami di Kabupaten Sukabumi yang mempunyai usaha baik itu besar, baik itu sedang ataupun kecil gitu ya, mau formal maupun informal semua sektor ya. Jadi tidak kecuali yang sektor pertanian karena sektor pertanian kan memang sudah di sensus pertanian ya. Jadi sektor selain pertanian itu memang harus nanti kita data. Jadi kalau misalnya usaha besar itu misalnya kan udah tergambar ya industri-industri besar di Sukabumi ini banyak sekali. Nah, tapi juga industri-industri rumah tangga itu juga perlu didata. Kami akan mendata industri-industri kecil, industri rumah tangga gitu ya. Juga misalnya kami juga nanti akan mendata terkait dengan misalnya pedagang asongan, kemudian pedagang keliling yang yang sektor-sektor informal kami tetap juga akan mendata gitu. Makanya kami mengharapkan nanti kalau misalnya kami datang gitu ya, petugas kami datang itu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas gitu. Oke, berarti memang semua sektor ya, termasuk juga yang informal seperti para pedagang kaki lima mungkin ya. Jadi didata, tapi kadang-kadang kan masyarakat tuh takut juga ya, Iya, takut. takut, Jadi betul. kalau kedatangan tamu misalnya dari BPS yang ingin mensensus, kadang-kadang kan mereka tidak memberikan informasi yang kurang akurat. Nah, untuk apalagi yang berhubungan dengan data, ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat misalnya gini, kalau saya ngasih data apakah data yang saya ini amankah atau enggak terjadi kebocorankah data pribadinya. Nah Pak, yang perlu dijelasin ke masyarakat, apakah ketika mereka memberikan data, ketika ada para pegawai dari BPS untuk melakukan sensus ini, apakah BPS sendiri menjamin kerahasiaan lalu juga data-data yang akan disampaikan oleh masyarakat? Mohon izin, boleh Bapak disampaikan. Ya, terima kasih. Untuk kerahasiaan data kita dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Di dalamnya itu ada sanksi bahwa kita tidak boleh mengeluarkan data yang sifatnya pribadi atau secara mikro. Kita nanti hanya dalam bentuk makro atau agregat. Jadi apabila ada tim kami, anggota kami, petugas kami yang menyebarluaskan data pribadi yang ada di kuesioner tersebut, itu akan ada sanksi, dan sanksinya cukup lumayan ya. Tidak hanya sanksi pidana, juga harus membayar sekian rupiah atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi data yang dikumpulkan itu benar-benar dijamin kerahasiaannya dan kita dilindungi oleh undang-undang. Dan juga petugas kami juga apabila bertugas di lapangan menyalahgunakan tugas dan fungsinya sesuai dengan penugasan, misalkan dia ditugaskan untuk mendata, mengumpulkan data, mencari informasi terkait tugas fungsinya di kegiatan sensus ekonomi, dia melakukan keluar dari kegiatan itu juga itu bisa disanksi. Dan tolong sampaikan kepada kami siapa petugas dari kami itu yang berlaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan fungsi tugasnya. Maka pertama bisa dilihat dari surat tugasnya, dari atributnya, mungkin ada topi, ada rompi, ada name tags mungkin ya, atau di awal kita tanyakan dulu benar nggak dia dari BPS, ada surat tugasnya nggak, dan dia bisa menjamin nggak kerahasiaan data. Nah, itu karena semuanya itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Jadi kalaulah data itu bocor, baik itu dari internal kita maupun dari eksternal, itu nanti bisa diproses secara hukum. Oke, berarti ini terjamin kerahasiaannya. Kerahasiaannya. Mungkin menambahkan sedikit. Gini, kalau BPS itu kita tidak akan mempublikasikan, tidak akan menampilkan hasil dari sensus itu secara nama per nama. Jadi kita nanti akan mempublikasikan berdasarkan agregat. Jadi misalnya jumlah usaha per desa di desa ini, di kecamatan ini. Nah, jadi tidak muncul data by name by address. Jadi itu salah satu memang seperti yang Bapak sampaikan bahwa itu dilindungi undang-undang. Jadi kita tidak berhak, tidak bisa menyampaikan by name by address. Jadi data yang kita sampaikan nanti data agregat. Oke, berarti memang aman ya. Jadi nama lalu juga alamat tempat tinggal dan lain sebagainya itu bukan untuk dipublikasikan secara umum, tetapi tadi bilang Bapak diinformasikan bahwa secara agregat, secara keseluruhan untuk mengetahui
tingkat perekonomian di suatu daerah ya Pak ya. Oke. Jadi sekarang mungkin sebagian besar masyarakat juga udah lebih memahami ternyata fungsi manfaat untuk sensus ekonomi itu sendiri, ternyata ini salah satunya untuk meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Sukabumi ya Pak. Oke, luar biasa. Mungkin saya tambahkan sedikit, dan tidak ada hubungannya dengan masalah pajak. Oke, ini pajak ya Mas ya. Atau pungutan sumbangan atau lain-lain. Dan petugas kami dilarang menerima apapun dari responden, apalagi meminta sesuatu dari responden. Ya, Oke, yang paling kalau minta doanya aja. Kalau minta doanya boleh ya biar lancar. Biar lancar, ya, betul. Pak, boleh nggak diinfokan? Kan sekarang berarti masyarakat juga sudah lebih memahami ya. Ketika memang sekarang ada petugas yang datang itu tadi diinfokan oleh Bapak juga, minta datanya, petugasnya dari mana, BPS-nya, lalu juga surat tugasnya seperti apa, atributnya juga terlihat memang kalau sensus itu luar biasa sekali, atributnya dari atas sampai bawah juga kita sudah mengetahui sebagai masyarakat awam. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri dan para pelaku usaha, ini bagaimana sih caranya untuk masyarakat atau juga para pelaku usaha ya untuk berperan aktif dalam pendataan sensus ekonomi 2002? Kalau masyarakat ya, terutama yang pelaku usaha ya. Kalau pelaku usaha itu pertama kalau industri besar atau usaha besar itu kami menghimbau kepada pelaku usaha industri besar untuk melakukan nanti namanya adalah pendataan mandiri teh. Oh, pendataan mandiri. Ya, jadi nanti di bulan Mei itu nanti kita akan blast email ke masing-masing perusahaan besar. Kemudian mereka akan mengisi kuesioner secara mandiri. Itu namanya adalah sensus online ya. Nanti kami di bulan Mei atau sensus online target kami adalah perusahaan-perusahaan besar ya, usaha besar. Nah, nanti diharapkan nanti di bulan Mei itu kami meminta partisipasi perusahaan besar untuk ikut dalam sensus online-nya itu. Nah, yang perlu disiapkan mungkin nanti ada ya nama usaha, kemudian produksinya apa gitu ya, jumlah produksinya berapa gitu ya, terkait dengan usahanya. Kemudian untuk bulan Juni dan Juli itu nanti petugas kami akan datang door to door dari rumah ke rumah. Nah, itu nanti akan mendata pelaku ekonomi masyarakat yang UMKM ya. Nah, itu nanti dari rumah ke rumah. Nah, yang perlu disiapkan apa? Yang perlu disiapkan adalah menjawab semua pertanyaan dari petugas kami dengan kondisi usaha yang sesuai kondisi sebenarnya gitu teh. Oke, berarti memang harus secara nyata ya, secara real ya. Iya, kalau secara untuk real. pelaku usaha UMKM ataupun di usaha kecil tersebut, tadi kan door to door. Apakah memang itu berdasarkan data yang didapat dari desa? Biasanya kan desa ya UMKM ya. Dari desa ataupun juga BPS sudah memiliki data tersebut, Pak? Oh, rencananya nanti memang kami itu sistemnya adalah semacam listing teh. Listing itu adalah misalnya kita punya peta, dari peta itu kita datang dari rumah satu ke rumah lain, jadi langsung ketok pintu. Ya, ketok pintu didata, ada usaha tidak ini ya. Kalau misalnya ada usaha ya kita langsung mendata. Kemudian berpindah ke rumah berikutnya, sebelahnya diketok lagi, ada usaha tidak, ada, didata lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang dari rumah ke rumah memang murni ya. Berarti itu dari bulan Juni sampai dengan Juni Juli, sampai Juli ya. Itu serentak berarti ya, Pak? Serentak ya. Selindo Ya seluruh serentak. Indonesia. Seluruh ya. Serentak. Oke. Berarti memang nanti takutnya mungkin masyarakat kaget ya. Ternyata ada ada yang datang ke rumah nih gitu kan. Biasanya kalau sensus itu biasanya kan diinformasikan sejak dini ya. Iya, Dan ini juga ketika memang ada yang datang ke rumah nanya ada usaha apa enggak, itu bukan berarti dari pajak ataupun juga misalnya dari bantuan keuangan. Biasanya kan gitu ya masyarakat ya. Kalau yang tidak datang ada bantuan kan. Iya. Ini juga bantuan untuk mendata, pastinya ya bantuan untuk mendata. Oke, memang ini dari tadi juga pembahasan luar biasa sekali dan juga kita selaku masyarakat awam juga makin mengetahui dan mengerti gitu ya, ternyata BPS ini memiliki tugas yang sangat penting sekali, terutama dalam segi pendataan perekonomian ya. Dana ini juga membantu Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Nah, Pak, terakhir nih, pengen banyak yang akan kita bahas, tapi juga mungkin di season selanjutnya nanti kita akan secara detail juga ya, secara teknis. Oke, Pak, ada pesan dan ajakan sendiri dari BPS Kabupaten Sukabumi kepada seluruh masyarakat dan juga mitra strategis agar sensus ekonomi 2026 ini berjalan dengan sukses. Ya, terima kasih. Harapan kami seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi berperan serta
proaktif untuk menerima kedatangan kami, petugas kami di bulan Juni dan Juli dalam mendata kegiatan sensus ekonomi ini. Karena sensus ekonomi ini sangat berperan aktif mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi kita 10 tahun ke depan. Karena angka ini akan dipakai 10 tahun ke depan dan juga membandingkan dengan 10 tahun yang telah berjalan yang terakhir di 2016. Dan perubahan besar yang menuntut implementasi transformasi ekonomi, yaitu mungkin kita bisa melihat nanti ke depan perubahan tersebut, apakah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoekonomi lainnya. Karena data ini sangat berperan aktif akan dipakai oleh pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang, sesuai juga janji-janji politik dari kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan juga isu penting mungkin dari sensus ekonomi ini diharapkan bisa menjawab daya saing usaha dan daya saing antar wilayah dalam hal kemudahan berusaha. Karena daya saing saat ini kan cukup ketat ya, tidak hanya di dalam kabupaten kotanya tapi juga mungkin keluar dari kabupaten kota tersebut maupun antar provinsi bahkan antar negara. Selanjutnya, isu penting ini diharapkan bisa menjawab dari sensus ekonomi ini peta perekonomian wilayah baik dari sisi level maupun struktur ekonomi dan peluang usaha. Kira-kira peluang usaha apa yang cukup signifikan saat ini dan juga jumlah UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dan juga bisa penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang sudah disampaikan di awal, dan juga bisa menjawab persoalan dunia usaha dan bantuan yang dibutuhkan untuk merencanakan strategi pengembangan usahanya termasuk mencari peluang usaha baru dan target pasar. Kegiatan sensus ekonomi ini seperti yang disampaikan tadi di awal ini menyeluruh dan dilaksanakan secara bersama-sama di bulan Juni-Juli tahun 2026. Untuk Kabupaten Sukabumi ini nanti tidak hanya level kecamatan maupun level desa, kelurahan, semua SLS ini nanti akan kami datangin secara door to door. Semua kita datang, jadi tidak ada yang terlewat. Dan juga di samping itu juga usaha-usaha yang memiliki tempat tetap maupun usaha-usaha yang tidak menetap di pusat-pusat keramaian maupun di pusat-pusat pasar. Jadi semua SLS akan kami datangin. Dan ada masyarakat yang belum terdata, mungkin belum datang petugas, silakan nanti infokan ke kami. Mungkin kami nanti akan membuka kotak pengaduan, kotak saran, atau kotak informasi yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi kepada kami apabila ada petugas yang menyalahkan tugas dan fungsinya atau belum terdata. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Iya, terima kasih ya. Untuk sensus ekonomi ini memang memiliki peran penting ya, makanya salah satunya misalnya untuk pelaku usaha katakanlah memberikan informasi pasar, kemudian mungkin untuk masyarakat yang mau berusaha itu bisa memberikan sisi sektor mana misalnya yang belum dikerjakan, sektor mana yang belum berperan. Nah itu misalnya itu bisa berperan dalam hasil nanti dilihat dari hasil SE 2026. Untuk itu maka kami mengharapkan ya, kami BPS Kabupaten Sukabumi maupun seluruh masyarakat meminta terutama pelaku-pelaku usaha, misalnya industri besar, untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi yang akan dilaksanakan pada bulan Mei dengan pengisian sensus secara mandiri. Kemudian untuk bulan Juni dan Juli itu kami mengharapkan nanti masyarakat menunggu kedatangan petugas kami, menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan oleh petugas kami dengan data dan informasi yang sebenar-benarnya. Jangan takut masyarakat, kalau misalnya petugas kami datang, tidak ada hubungannya dengan pajak, tidak ada hubungannya dengan retribusi gitu ya, tidak ada hubungannya dengan dan kami menjamin kerahasiaan informasi dari masyarakat gitu. Oke, baiklah, terima kasih Bapak. Dan sahabat tercaya juga pemirsa kami TV, rata-rata juga obrolan kita sudah agak cukup lama, dan kita juga sudah sampai di penghujung podcast ini. Dari pembahasan kita bisa simpulkan bahwa sensus ekonomi 2002 ini bukan hanya milik BPS tapi juga milik kita bersama pastinya ya. Partisipasi masyarakat ini dan pelaku usaha sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan pastinya, dan data yang akurat
akan menghasilkan kebijakan yang tepat juga, pembangunan yang merata, serta ekonomi Saudi yang semakin kuat dan berdaya saing. Dan terima kasih juga ucapan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Solihin, SMM, selaku Kepala BPS Kabupaten Sukabumi. Terima kasih juga untuk Bapak Nurianto SSD MP, selaku perangkat komputer ahli mudas. Terima kasih Bapak untuk waktunya yang diberikan, ilmu yang bermanfaat juga ya, dan pemahaman yang luar biasa sekali sehingga kita bisa mengetahui terkait dengan hasil ekonomi 2026. Dan sekali lagi mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menjadi responden yang jujur, terbuka, dan berpartisipasi aktif. Saya pamit undur dulu di kesempatan kali ini dan ketemu lagi nanti di spesial podcast yang lainnya. Kami Lena Reno pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.